Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina. Khususan jami'u hadhihi al-ahadith bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal muallif rahimahullah. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Ila an qala ma waqa'a indal mab'athi minal mu'jizati wal khususiyat. Ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Fakana ya'ti hira'a fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbudul layali dawatil adad. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فأتاه الملك فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan kitab Al-Khasa'isul Kubra. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan Al-Imam Abdullah At-Talidi rahimahumullah. Kita berada di hadis yang akan menceritakan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi menerima wahyu tepat umur beliau 40 tahun. 40 tahun. Tidak ada khilaf di antara ulama dengan umur usia ketika Nabi menerima wahyu, yaitu 40 tahun. Dan rata-rata para nabi memang diutus sama Allah ketika usia mereka 40 tahun. Karena kata ulama 40 tahun itu usia yang paling matang. Udah matang, sudah mulai banyak pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari, lebih mantap. Walaupun Nabi dari kecil sudah mantap. Nabi dari kecil sudah luar biasa dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada dua nabi yang diutus sama Allah dari bayi.
dilantik, bukan diutus, maaf, dilantik sama Allah jadi nabi dari bayi. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya ketika lahir, bahkan sebelum lahir itu sudah dilantik jadi nabi. Permintaan dari Nabi Zakaria, ya Allah berikanlah aku anak, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu ya Rabbi radiya, minta anak ya Allah, kata Nabi Zakaria, yang bisa akan mewarisiku, artinya jadi nabi lagi, melanjutkan estafet dakwah Nabi Zakaria. Dikabulkan sama Allah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al min qablu samiyya. Tidak pernah ada yang namanya Yahya, baru ini kasih dia nama Yahya. Diriwayatkan ketika Nabi Zakaria dapat anak Yahya, umur beliau itu sudah 140 tahun. Bininya umurnya 90 tahun. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam tafsir surah tersebut, Allah berikan kembali kekuatan untuk Nabi Zakaria, kekuatan jima, dan Allah suburkan kembali istri Nabi Zakaria sehingga bisa mengandung. 90 tahun. Lahirlah Nabi Yahya. Dilantik Nabi dari bayi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa ketika baru dilahirkan oleh Siti Maryam, akhirnya pertama kali Nabi Isa dibawa oleh Siti Maryam ke kampung halamannya. Siti Maryam dituduh sembarangan langsung oleh mereka Bani Israel. Ya, apa namanya? Dari mana anakmu? Kamu bukan orang yang suka bermaksiat, orang tuamu juga begitu. Dari mananya? Nabi Siti Maryam tidak jawab sama sekali. Fa asyarat ilaih. Siti Maryam cuma ngasih isyarat kepada Nabi Isa, bayi tadi. Maka Nabi Isa atas izin Allah berbicara, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa, aku adalah hambanya Allah, aku diberikan kitab oleh Allah, dan aku dijadikan nabi oleh Allah. Habis itu diam lagi. Jadi bukan dari bayi itu langsung ngomong sampai dewasa, tidak. Nabi Isa ngomong masih bayi. Baru berapa hari ini habis lahir sudah ngomong, tapi habis itu ya diam lagi. Nanti ngomongnya ya seperti anak lain, normalnya anak lain, umur berapa baru bisa berbicara. Ngomong di masa bayi, diangkat sudah sama Allah menjadi nabi. Dua nabi. Selain Nabi Yahya dan Nabi Isa, semua nabi rata-rata diutus sama Allah di usia 40 tahun. Termasuk nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau 40 tahun dilantik oleh Allah. Disebutkan dalam kitab sejarah, salah satunya di hadis ini atau kandungan dari hadis ini, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu dari Allah sudah diberikan pemula dulu, muqaddimat. Jadi tidak langsung dikejutkan dengan wahyu. Apa yang beliau rasakan? Pertama, hubbiba ilaihil khala. Nabi itu suka menyendiri. Diriwayatkan di kitab sejarah 1 sampai 2 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, berarti umur beliau 38 39, beliau sudah demen untuk berkhalwat, menyendiri Nabi Muhammad. Di mana nyendirinya Nabi? Di atas Gunung Hira. Ada gua, makanya dinamakan Gua Hira, karena memang nama gunungnya Gunung Hira, Gua Hira. Yang umroh mungkin ada yang pernah naik ke situ sudah. Mengas. Sekarang mengas, padahal udah ada tangganya. Alhamdulillah. Ya, sekarang udah ada tangga dibikin sama pemerintah Saudi, dirapikan. Jadi kita naik itu ya naik tangga. Cuma lumayan. Kami dulu 1 jam naik. Naik tadi. Ya kalau capek istirahat dulu, naik lagi tinggi 1 jam naik ke atas gua
Gunung Hira, di situ ada gua Hira, tempat pertama kali Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kelihatan semua kota Mekah. Sampai sekarang, kalau kota Mekah di gua Hira. Nah, disitulah tempat khalwat Nabi Muhammad SAW. Khalwat beliau di situ sehari, 2 hari, 1 minggu, turun, balik ke rumah. Di rumah beberapa hari, naik lagi ke atas. Nah, itu rutinan Nabi Muhammad SAW. Di sini peran Siti Khadijah sangat luar biasa. Diriwayatkan dalam kitab sejarah, kadang Nabi itu lupa, lupa bekalnya udah habis. Jadi misalkan Nabi pulang ke rumah, menyiapkan bekal untuk 1 minggu, berangkat ke Gua Hira. Sudah 1 minggu Nabi belum turun lagi, belum balik, belum balik. Siti Khadijah akhirnya yang gelisah. Jadi kata Siti Khadijah, suamiku Muhammad cuma bawa bekal seminggu. Nah, jadi kadang Siti Khadijah sering berapa kali beliau menyiapkan bekal, beliau sendiri yang naik ke sana. Ini termasuk momen sangat penting dalam kehidupan Siti Khadijah. Naik ke sana. Perempuan ini, Tino. Umur beliau pada saat itu 55 tahun. Siti Khadijah kan 15 tahun lebih tua dari Nabi. Kalau umur Nabi hampir 40, berarti umur Siti Khadijah hampir 55 tahun. Naik ke puncak gunung. Bawa bekal untuk suaminya. Ketika sampai di Gua Hira, Siti Khadijah melihat Nabi lagi khusyuk beribadah. Khilaf ulama apa bentuk ibadah Nabi. Ada sebagian ulama mengatakan ibadah Nabi sholat mengikuti agama syariat Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi. Cuman kebanyakan ulama mengatakan tidak. Ibadah Nabi Muhammad adalah at-tafakkur, bertafakkur, merenungkan ciptaan Allah. Ya, misalnya diam, kayak bersemedi lah istilahnya. Itu ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah ketika melihat Nabi lagi khusyuk ibadah, tak beliau ganggu Nabi. Beliau letakkan makanan itu, turun lagi. Nah ini yang tak kati untuk betina di zaman sekarang. Dah kah? Tak kati. Bukannya merutuk. Seminggu tak balik-balik lawannya. Ibadah. Atau nah Siti Khadijah naik ke puncak gunung. Kalau betul sekarang lantak kelas itu, tak makan sudah, tak makan istilahnya. Siti Khadijah dah disiap ke makanan Nabi dibawa ke atas gunung. Sampai di sana ketika melihat Nabi lagi khusyuk ibadah, tak diganggu Nabi, dibiarkan makanannya ditaruh, beliau turun. Ini dicatat sama sejarah perjuangan Siti Khadijah dalam ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setengah tahun 6 bulan sebelum beliau menerima wahyu, ada tanda kedua atau muqaddimah, pembukaan yang kedua. Nabi kan dapat wahyu di bulan suci Ramadan. Dapat yang muktamad mengatakan Nabi mendapat wahyu di bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum Nabi dapat wahyu, kana la yara ru'ya illa ja'at mithlah falaki subhi. Nabi selalu mimpi yang baik-baik, mimpi indah. Dan setiap Nabi mimpi atau setiap ada bakal terjadi satu kejadian di kota Mekah, pasti sudah dimimpikan dulu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mimpi malam ini, besok bakal terjadi kejadian ini. Besok paginya apa yang dimimpikan Nabi nyata terjadi. Selama 6 bulan ini, tiap beliau mimpi besoknya nyata. Jadi kayak apa yang akan terjadi Allah kasih tahu dulu Nabi di dalam mimpi. Mimpi baik pokoknya. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan ar-ru'ya salihah juz'un min ajza'in nubuwah. Kata Nabi Muhammad, mimpi yang baik itu termasuk bagian dari kenabian. Bukan wong yang mimpi baik berarti jadi nabi, bukan. Maksudnya apa maksud Nabi Muhammad? Sebagaimana
aku sebelum dapat wahyu mimpi baik terus. Nah, kalau ada orang yang mimpi baik berarti dia istilahnya mencicipi apa yang aku cicipi. Sebagian dari bagian kenabian. Mimpi baik. Kayak kata Al-Imam Malik bin Anas, ar-ru'ya shalihah tasur wala taghur. Mimpi yang baik itu kata Imam Malik boleh buat kita senang, enggak apa-apa. Kita mimpi masuk surga ya senang harus. Mimpi ketemu para ulama aulia, apalagi mimpi ketemu Nabi Muhammad ya harus senang. Tasur buat kita senang, wala taghur, tapi jangan sampai kamu tertipu. Jangan sampai akhirnya jadi budaknya mimpi. Sekali tidak mimpi baik, sumpah langsung galau. Males ibadah. Ngapa aku lah seminggu Ustaz, salawat sama Nabi, dak mimpi-mimpi Nabi, yo kaget. Ya. Alang kemurahnya Nabi seminggu kamu salawat langsung. Ya kan? Terkadang tidak sampai seminggu kita hadirkan terus Nabi, langsung mimpi Nabi. Terkadang ada orang yang terus bersolawat berbulan-bulan tidak mimpi Nabi. Jadi tergantung ta'alluqul qalbi, keyakinan dan terikatan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan jadi budaknya mimpi. Kadang Allah sengaja ketika ada seorang hamba yang banyak sholawat, tapi tujuannya hanya untuk ketemu Nabi, kadang diperlama oleh Allah. Kadang ada orang yang sebelum tidurnya zikir macam-macam, tidurnya tidak mimpi apa-apa. Tapi kadang orang yang sama misalkan lagi tidak berzikir, bahkan dalam keadaan junub, hadas besar, belum mandi, tidur, lanjut tidur, mimpi baik. Lagi tidak sebelum tidur tidak sholawat kepada Nabi, tiba-tiba mimpi Nabi, tiba-tiba mimpi baik, mimpi baik. Itu kadang Allah lakukan seperti itu. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibn Athaillah. Terkadang Allah memberikan kita hadiah tanpa persiapan. Biar apa? Biar kita sadar dan yakin bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita bukan atas persiapan kita. Kamu mimpi Nabi bukan karena kamu sholawat ke Nabi. Bukan karena itu, bukan karena usahamu. Tapi memang ini pemberian dari aku, kata Allah, untukmu. Kamu berhak melihat Nabi. Dikasih sama Allah. Kamu mimpi baik. Bahkan dalam keadaan junub, kadang. Kata ulama, kadang pas lagi rapi-rapi wudhu, berzikir sampai tertidur, tidak mimpi apa? Pas lagi lalai, istilahnya maksudnya lagi tidak berzikir niat, bahkan tadi dalam keadaan junub, tidur mimpinya mimpi baik, mimpi bagus. Nah, ini kata Imam Ibn Athaillah, bukti dari Allah bahwasannya apa yang kita lihat di alam mimpi dari mimpi-mimpi baik itu murni pemberian dari Allah. Sehingga kita tidak berittikal alal amal. Kita tidak bersandar kepada amal. Oh, aku dapat ini karena aku ngamalkan ini. Aku dapat ini karena aku ngamalkan ini. Bukan. Amalan kita itu tidak sebanding, tidak sesempurna dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpi baik. Cuman mimpi itu ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya. Termasuk adab yang harus diperhatikan masalah mimpi, tidak boleh sembarangan diceritakan. Kadang ada wong di depan banyak orang, di forum misalkan kayak majlis taklim tanya masalah mimpi, jangan. Masalah mimpi itu rahasia, sirrun min asrarillah. Yang boleh tahu mimpi kita cuman guru kita. Nah, itu. Sebagaimana sahabat ketika mimpi cerita ke Nabi. Sahabat ketika mimpi baik cerita, bahkan kadang Nabi nanya, siapa yang mimpi baik semalam? Maju gak sih kok sahabat? Cerita. Senang Nabi. Ditanya sama Nabi, siapa yang mimpi baik? Siapa yang mimpi baik semalam? Maju sih kok sahabat. Jadi dicari memang sama Nabi, sahabat-sahabat yang mimpi baik. Cuman bukan untuk dipublikasikan, apalagi diumumkan. Aku semalam mimpi ini di status, kata gawe itu. Kata gak?
bukan urusan untuk diumumkan mimpi. Jangan, bahaya. Kalau salah takwil, dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan mimpi itu takwilannya seperti sesuatu yang ada di sayap burung. Siapa yang pertama kali mentakwilkannya, maka barang itu akan jatuh. Artinya mimpinya akan terjadi. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau ngajari kita, kalau mimpi jelek, tidak usah diceritakan. Itu gangguan dari setan, kata Nabi Muhammad. Ada bangun tidur terkejut karena mimpi jelek. Kata Nabi, tidak usah, jangan sedih, jangan risau istilahnya. Cukup kamu ludah kecil ke bagian kiri, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lanjut tidur ngadep ke bagian kanan. Udah, kata Nabi. Dan jangan diceritakan ke orang lain karena tidak bermanfaat. Tidak perlu. Mimpi baik ceritakan ke siapa, tapi pilih-pilih dulu. Misalnya. Nah, jadi jangan diceritakan ke sembarangan orang. Itu adab untuk apa namanya dalam bermimpi. Dan jangan sembarangan cari takwil. Kadang orang sekarang mimpi, aku mimpi di patung ular. Carilah di Google apa takwilannya. Oh, berarti pening dia sehidup sehari itu mimpi. Oh, berarti dapat. Jangan. Ya. Jadi tadi jangan sembarangan mentakwilkan mimpi, jangan sembarangan cari takwilan mimpi. Ilmu takwil mimpi itu tidak sembarangan ilmu. Tidak semua orang bisa mentakwilkan mimpi. Kitab yang dikarang sama ulama tentang takwil mimpi pun tidak bisa jadi patokan buat kita. Ada Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in terkenal, beliau mengarang Ta'tirul Anam fi Ta'wilil Ahlam. Kurang lebih seperti itu judulnya. Tentang takwil mimpi, dicetak tebal semua itu. Nah, jadi salah kalau misalkan kita mimpi, bangun dari tidur mimpi, oh langsung cari di kitab apa takwilannya. Nah, jadi kadang setiap orang beda, mimpi sama, tapi yang mimpi beda, itu takwilannya bisa beda. Ada dua orang datang ke satu guru. Yang pertama ngomong, guru, aku mimpi semalam azan. Mimpi azan. Yang satu lagi ngomong, guru, aku mimpi semalam azan. Sama-sama mimpi azan. Kata guru tadi, atau ustadz yang ditanya tadi, kamu bakal naik haji. Yang pertama. Yang kedua, kau bakal maling. Kau bakal maling. Subhanallah, setelah berapa tahun terbukti mimpi takwilan ustadz dan kiai tadi. Yang satu naik haji, yang satu maling. Padahal mimpinya sama-sama azan. Sama azan. Tapi karena yang mimpi berbeda, yang satu mimpi dari orang yang baik, kesehariannya baik, orangnya bertakwa kepada Allah. Yang satu mimpi dari wong yang tidak pernah sholat, mimpi azan. Dari mana beliau mentakwilkan? Dari ayat suci Al-Quran. Yang haji ini beliau takwilkan dari ayat Nabi Ibrahim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk manggil umat manusia pergi haji. Kalimat wa'adzin, umumkan, panggil wahai Ibrahim seluruh umat manusia untuk naik haji. Kata Ustaz tadi, aku takwilkan mimpi yang pertama dengan ayat tersebut. Yang kedua, kata Ustaz tadi, di ayat wa'adzana mu'adzinun ayatuhal airu innakum lasarikun. Cerita Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf membuat hilah, membuat apa istilahnya alasan skenario biar Binyamin tinggal sama Nabi Yusuf. Ditaruh di barang Binyamin apa wadah punya raja. Ketika kafilah Binyamin dan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin pergi, ada yang kaget dulu, woy. Ada barang yang hilang ini. Nah, kami cek dulu barang kalian. Wa adzana, sama kalimatnya kalimat azan.
Cuman di kasus maling. Nah, jadi kata guru tadi, yang satu maling. Maka Nabi Yusuf termasuk orang yang Allah berikan ilmu ta'wilul ahlam, ta'wilul ru'yah. Nabi Yusuf mimpi masuk cerita Al-Quran ketika masuk penjara, ya kan? Langsung didatangi oleh dua orang yang nanyakan mimpinya ke Nabi Yusuf, ditakwilkan. Jadi tidak sembarangan untuk mentakwilkan mimpi. Makanya kalau kita mimpi jangan basing-basing cerita ke wong. Apalagi wong yang tidak ngerti agama, wong yang kalau ngomong itu di ujung lidah nyeplos basing-basing. Nah, bahaya, hati-hati. Jaga setiap mimpi. Mimpi adalah rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang beribadah di Gua Hira, faja'ahu al-haq, tiba-tiba langsung didatangi oleh malaikat Jibril. Dan Jibril ketika mendatangi Nabi dalam bentuk aslinya. Dalam hadis lain kata Nabi, tiba-tiba aku melihat makhluk yang begitu besar memenuhi langit dan bumi. Jadi langit ini gelap oleh Jibril. Kalau kita bayangkan tidak terbayang penampakan yang begitu seram dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya kan Gua Hira, tempat ibadah Nabi itu Gua Hira. Bukan, jadi ghar itu, jadi kalau di bahasa ke Indonesia ghar, kahfun, sama gua galau. Ada cerita kan Ashabul Kahfi. Jadi Al-Quran surat Al-Kahfi. Kahfi artinya apa? Gua kan, sama-sama gua. Nah, cuman dalam bahasa Arab beda. Ghar itu gua yang tidak dalam. Kalau kahf itu gua yang dalam. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad ghar Hira, ghar Thaur, bukan kahf. Beda. Sama-sama gua di atas gunung, cuman bedanya kalau ghar itu gua yang tidak dalam. Kalau kahf dalam. Makanya cerita Ashabul Kahfi bisa menampung tujuh orang tidur di dalam. Sama anjing-anjingnya kan itu. Besar guanya. Masuk ke dalam berapa meter. Kalau Nabi Ghar sempit, jadi bukan gua. Kalau kita sekarang paling yang bisa sholat ketutup gua itu bisa sholat paling paling banyak 5 orang. Yang bisa sholat ketutup sama gua. Sisanya di luar gua, artinya tidak kati atapnya. Sempit guanya. Seperti gua Thaur, Ghar Thaur ketika Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Nabi kan masuk ke gua Thaur. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, wong musyrik ini kalau noleh ke bawah, kejingoan gitu. Saking tidak dalamnya gua itu. Cuman karena ada laba-laba bersarang, burung dara bertelur, mereka mau noleh saja tidak. Ada mungkin ada Muhammad, ada laba-laba. Kalau Muhammad masuk, ya pasti sarang ini rusak. Burung pasti kabur. Jadi mereka tidak mau nunduk. Padahal kata Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, kalau mereka nunduk dikit nah ini bukan posisi ruku, kelihatan Nabi Muhammad. Itu ghor. Jadi tidak dalam. Bedanya ghor sama kahfun. Kalau kahf gua yang dalam, Ashabul Kahfi ceritanya. Kalau ghor gua yang tidak dalam. Idhuma fil ghar idh yaqul li sahibihi, ayat dalam Al-Qur'an. Nah, jadi Nabi lagi beribadah sambil menatap langit. Sejuk tempatnya kalau malam, enak. Tiba-tiba Nabi melihat Jibril dengan bentuk aslinya seperti yang kita sampaikan sering, 600 sayap. Satu sayap itu menutupi setengah bumi. Punya 600 sayap. Jibril tidak pernah menampakkan bentuk aslinya kepada Nabi kecuali 2 kali. Ketika Nabi menerima wahyu, yang ini, ketika Nabi menerima wahyu pertama kali dan ketika Nabi Isra Mi'raj. Di situ Jibril menampakkan bentuk aslinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600 sayap punya Jibril. Tidak tahu serem atau dan Nabi tidak tahu apa-apa. Kalau kita mungkin sekarang misalkan nyingok Jibril, karena kita lah tahu ceritanya dari Nabi. Tapi Nabi kan tidak. Tidak tahu tentang kenabian, tidak tahu tentang kerasulan, tidak tahu. Tiba-tiba melihat makhluk yang begitu besar. Makhluk ini ngomong, Iqra.
Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Dijawab sama Nabi, aku tidak bisa baca. Karena memang Nabi tidak bisa baca. Sampai wafat beliau tidak bisa baca. Ummiyun, la yaqra' wa la yaktub. Faghattani, kata Nabi Muhammad, aku dipeluk oleh Jibril. Sampai agak sesak. Dilepas. Iqra, kata Jibril. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Dipeluk lagi sama Jibril. Sampai 3 kali. Baru setelah itu Jibril menurunkan wahyu yang pertama kali itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat. Surat Al-Alaq sampai 5 ayat adalah ayat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lanjutannya itu kaget setelah berapa tahun. Jadi banyak dari Al-Quran, dari surat Al-Quran yang turunnya itu terpisah-pisah. Al-Fatihah turun sekaligus. Surat yang panjang turun sekaligus itu surat Al-An'am. Al-An'am kan cukup panjang, 1 juz, 10 lembar surat Al-An'am itu. Itu turun sekaligus ke Nabi. Yang lainnya, surat itu turun Al-Quran, diangsur sama Allah. Contoh surat Al-Alaq, Iqra, 5 ayat pertama, yang pertama kali turun ke Nabi. Tapi cerita terakhir di surat Al-Alaq nanti setelah 3-4 tahun. Ya kan? Kalau kita baca surat Al-Alaq, sanad uzzabaniyah, kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Itu kan ada cerita. Abu Jahal datang ke Nabi, ngancam Nabi Muhammad SAW untuk membuat Nabi tidak berdakwah, tidak ibadah. Diturunkan sama Allah. Kata Allah, kalau mereka, wahai Muhammad, ingin manggil kelompok mereka, jadi ngancam Nabi dengan rombongannya. Kata Allah, sanad uzzabaniyah, kita bakal panggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini dibawa malaikat Malik, malaikat yang menjaga api neraka Jahannam. Ini kebetulan tadi pagi di kajian tafsir kami di Masjid Cingho subuh itu baru lewat di masalah sifat api neraka Jahannam. Al-Imam As-Sawi menyebutkan riwayat api neraka Jahannam itu kaget di hari kiamat, digiring, diseret dengan 1000 tali. Dengan 1000 tali. Jadi mau diletakkan ke posisinya, diseret, dibawa, diseret sama 1000 tali. Setiap satu tali, kata Imam Sawi, ada riwayat, beliau menyebutkan riwayat ini di Hasyiah As-Sawi. Setiap satu tali ada 70.000 malaikat yang bawa. Berarti 70.000 kali 1000. Tahu berapa itu? Saking besarnya api neraka Jahannam. Itu pun masih tidak sanggup untuk nyeret api neraka Jahannam, saking murkanya api neraka Jahannam. Apa di surat Tabarok? Takadu tamayyazu minal ghayr. Takadu tamayyazu minal ghayr. Di ayat ayat keempat atau ayat kelima. Kata Allah, api neraka Jahannam ini saking murkanya, saking marahnya api neraka Jahannam dengan wong-wong kafir, kata Allah, kelak di hari kiamat hampir saja api neraka Jahannam ini numpahkan dirinya, ngancurkan dirinya. Diseret sama puluhan ribu malaikat tidak kuat. 1000 tadi lepas semua. Akhirnya api neraka Jahannam ini tidak terkendali, mau menghantam umat manusia yang ada di padang mahsyar. Siapa yang bisa nahannya? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat, biar yang dengar terkhusus di YouTube, kadang kan orang sekarang tidak percaya dengan cerita-cerita gaib. Ada di kitab Hasyiah As-Sawi, Hasyiah Jalalain, karangan Al-Imam As-Sawi, Ahmad As-Sawi Al-Maliki Al-Misri dari Mesir, ulama abad ke-11 atau abad 12. Beliau menukil riwayat ini. Jadi lepas kendali api neraka Jahannam, hampir menghantam semua umat manusia yang ada di padang mahsyar, tapi akhirnya ditahan sama Nabi Muhammad SAW sehingga diletakkanlah kepada posisinya.
Zabaniyah itu yang jago api neraka jahanam. Nah, jadi kata Allah, biarlah mereka manggil grupnya wahai Muhammad, kita panggil Zabaniyah. Nah, ini bukti bahwasanya ayat di pertama surat sama ayat yang di akhir surat terkadang jaraknya itu sampai tahunan, sampai 3 tahun, sampai 4 tahun, sampai 5 tahun. Cuman yang harus kita yakini, semua yang menyusun ayat-ayat suci Al-Quran adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi besar Muhammad SAW menerima pertama kali wahyu dari Allah 5 ayat dari awal surat Al-Alaq. Kemudian beliau ketakutan, Nabi ketakutan, turun Nabi, pulang menghadap Siti Khadijah, balik ke rumah Siti Khadijah. Beliau ceritakan kepada Siti Khadijah apa yang beliau lihat. Nabi takut, Khadijah, khasyitu ala nafsi. Aku takut ini gangguan dari jin, kata Nabi. Siti Khadijah pertama kali orang yang menguatkan hati baginda Nabi Muhammad. Kalla wallah la yukhzikallahu abada. Innaka la tasilur rahim. Tidak mungkin Allah akan menelantarkanmu wahai Muhammad. Tidak mungkin. Kau itu orang yang suka nyambung tali silaturahim. Innaka la tasilur rahim wa takrid dhaif. Kau orang yang suka menjamu tamu. Wataksibul ma'du, kau orang yang suka membantu orang yang tidak punya. Tidak mungkin. Kayak kata ulama, pertama kali yang menyebutkan syama'il Nabi itu Siti Khadijah. Pertama kali yang menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad bukan Sayyidina Ali, bukan Hindun bin Abi Hala, bukan Ummu Ma'bad, bukan Anas, bukan Jabir, bukan. Tapi pertama kali yang menyebutkan sifat Nabi Muhammad Siti Khadijah. Di kejadian pertama kali Nabi menerima wahyu. Kamu tuh begini, ini sifat Nabi kan ini. Kamu tuh begini, kamu tuh begini. Tidak mungkin itu dari jin. Jadi Siti Khadijah udah yakin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawalah ke paman, ke sepupu beliau, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini agamanya pada saat itu Nasrani, mengikuti Nabi Isa, mempelajari kitab Injil. Udah tua orang. Akhirnya kata Siti Khadijah, ya Muhammad ceritakan sama Waraqah. Diceritakan sama Nabi. Waraqah langsung tahu itu adalah malaikat Jibril. Kalau benar apa yang kamu sampaikan, wahai Muhammad, maka itu adalah An-Namusul Akbar. Panggilan Jibril kalau di kitab-kitab terdahulu, Namus Al-Akbar. Ya Jibril, itu Jibril. Yang turun ke Musa, yang turun ke Isa. Artinya kau bakal jadi Rasul. Dan tidaklah orang mendapatkan amanah sepertimu illa udi, kecuali akan dimusuhi. Coba saja, kata Waraqah, aku masih hidup ketika kamu keluar dari kota Mekah. Nabi terkejut. Apakah aku akan sampai ke posisi keluar dari Mekah? Jadi saking dimusuhinya itu, aku sampai keluar dari Mekah, bukan diusir, bukan kabur, bukan. Maksudnya keadaan menuntut Nabi hijrah ke kota Madinah. Iya, kata Waraqah. Setiap orang yang dapat hal sepertimu pasti dimusuhi. Coba saja aku masih kuat, kata Waraqah, sehingga aku bisa membelamu wahai Muhammad. Nah, ini pertama kali Nabi mengetahui beliau menjadi nabi atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman Waraqah bin Nawfal tidak lama dari situ meninggal dunia. Makanya kata ulama, beliau termasuk ashabul fatrah, termasuk orang yang hidup di masa belum ada Rasul. Karena pada saat itu Nabi belum dilantik menjadi Rasul oleh Allah. Ayat Iqra itu yang melantik Nabi menjadi Nabi. Beda Nabi sama Rasul. Beliau belum diperintahkan untuk berdakwah. Baru dilantik menjadi Nabi. Nanti di hadis berikutnya insya Allah kita kaji. Baru di situ Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat melantik Nabi Muhammad menjadi Rasul. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa terus menghadiri majelis ilmu, majelis berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan anak abang kamu ada di belakang. Anallah yashfi, mudah-mudahan diberikan syifa ajilan la yughadiru saqman wala alama wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril